Corona itu kan jahitan mandat, tidak ada penghasilan sama sekali. Jahitan ada 10 setel baju itu tidak diambil sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sobat Lazismu, selamat datang di podcast On The Spot Lazismu. Saya Budi Among, selaku pembawa acara yang akan memandu acara ini. Di sini saya tidak sendiri, sudah didampingi oleh narasumber kita yaitu Kak Emi. Apa kabar Kak Emi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Jadi kita hari ini Kak Emi sedikit ngobrolin tentang perjalanan Kak Emi sebagai peserta penerima manfaat pelatihan menjahit dan UMKM di Lazismu Kalbar. Nah, mungkin sebagian pemirsa di sini taunya Kak Emi ini adalah pelaku usaha. Agar kita lebih tahu seperti apa Kak Emi, nanti bisa diceritakan tentang latar belakang Kak Emi, aktivitas sehari-hari, dan usaha apa yang dijalankan saat ini. Bisa Kak Emi langsung jawab? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiliatul Kadaria. Saya itu dulunya kan menjahit. Tamatan sekolah 99-2000, langsunglah saya menjahit sampai sekarang. Menjahit gitu ya, enggak gimana gitu kan, ada orang jahit. Nah, ilmu tuh belum dapat karena gitu, langsung tamat tuh langsung jahit tuh, belum ada kerja, belum itu tuh kerja tempat orang gitu, enggak ada kursus, enggak ada kuliah. Berarti otodidak. Nah, langsung otodidak kuliah. Karena dapat dari sekolahan tuh itulah ilmu yang didapatkan. Magang 6 bulan itu di Caut Collection. Nah, karena saya waktu dulu tuh waktu SMA tuh terpilih 3 the best menjahit dari SMK 5. Dari berapa peserta tuh Kak Emi? Nah, dari udah lama. Mungkin ada 30-an lah. Oh gitu. Langsung dah perjalanan tuh menjahit lama jahit. Itu udah berapa lama tadi Kak Emi perjalanan menjahit dari awal? Tamat SMA. Tamat SMA. Sampai sekarang. Kan kawin berhenti tuh 3 tahun tuh. Habis gitu kan bosan nggak di rumah nih. Nggak ada aktivitas itu kan. Jadi jahit lagi. Jahit lagi. Langsung dapatlah info ada dari Lazismu menerima ibu-ibu untuk menjahitkan pelatihan kan. Saya coba daftar itu, yang daftar banyak. Alhamdulillah saya terpilih. Nah, dari situ lah tuh kan ada 2 bulan ya pelatihan tuh kan. Karena saya sudah ada basic menjahit. Kan lupa ingat nih cerita nih, lupa ingat tuh. Jadi gitu diajarkan tuh. Saya tuh lebih tahu dari pengajar. Bukannya saya sombong. Karena pola yang diajar tuh itu rupa dari waktu zaman saya waktu sekolah. Maksud tuh kan pengen pelatihan tuh kan dapat kembang gitu kan. Oh, jadi saya udah ada dapat ilmu yang lupa tuh, jadi ingat lagi. Setelah ikut pelatihan kan udah ingat lagi itu kan. Udah lama gitu kan. Dari Lazismu juga minta tolong jadi mentor untuk melatih lagi. Kan ada kan? Iya, betul. Ya dapat lagi lah ilmu lagi. Kita saling sharingan, kita saling ngajar gak, saling dapat ilmu. Oke. Nah, sampailah sekarang gini nih, dapat ilmu lagi, dapat lagi Lazismu buka UMKM kan? Iya, betul. Coba-coba daftar lah nih, kan. Pas waktu itu, pas Corona lah, waktu Corona itu kan jahitan mandat. Tidak ada penghasilan sama sekali. Jahitan ada 10 setel baju itu tidak diambil sama orang. Tidak diambil sama sekali, jadi tidak ada pemasukan. Jadi karena sering makan roti canai itu kan, roti canai. Jadi bukalah pikiran, yuk kita buka usaha. Alhamdulillah ada setahun waktu Corona itu kan saya buka usaha itu tuh adalah pemasukan untuk menutupi yang kekurangan. Sampai sekarang. Dapat lagi pelatihan ini, dapat ilmu baru lagi, UKM dari Lazismu, PLN kan.
Alhamdulillah lah. Jadi berarti sebelum bergabung sebagai penerima manfaat Lajismu, bagaimana kondisi dan kehidupan Kak Emi sebelumnya? Sebelum Iya, belum dapat manfaat pelatihan. Lajismu, ya jadi biasa gitu ya. Berarti belum menerapkan apa ilmu yang ditahu, yang belum dapat tuh kan. Itu udah kita mengikuti pelatihan ini, ya tahu cara untuk mengatur keuangan gimana, untuk pandangan ke depannya bagaimana. Itu sosialisasi sama kawan-kawan, dapat ilmu, dapat kawan, dapat pelanggan lagi. Makin meluas lah. Berarti dari adanya pelatihan ini, KM ini istilahnya jaringan atau koneksi, baik itu pelanggan, itu makin banyak makin meluas. Nah, untuk momen atau alasan Kak Emi memutuskan untuk ikut program di Lajismu ini Kak Emi, seperti pelatihan menjahit dan UMKM tadi itu. Momen alasannya bisa untuk berbagi gitu ya. Berbagi ilmu, berbagi pendapat, langsung ada misalnya ada rezeki lebih. Karena kita kan dikasih Lajismu, dapat bantuan kan, bantuan yang kita ada pun kita bisa bantukan lagi ke Lajismu. Oh, ada feedbacknya lah gitu ya. Berarti misalnya Kak Emi ini dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Lajismu, berarti job desk kedepannya tuh ada keinginan untuk selain menjadi penerima manfaat, bisa memberi juga, mustahik, donatur tadi ya. Betul. Jadi KM ini kan udah lama juga ya ikut pelatihan di Lajismu Kalbar kan, berbagai macam kegiatan baik menjahit tadi maupun UMKM. Terus apa sih kira-kira yang paling berkesan bagi Kak Emi dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut? Pertama tuh kita tuh dapat ilmu yang tidak pernah ada kita dapat kan. Kali ikut pelatihan di Lajismu tuh dapat kita nambah ilmu, pendapatan. Pemasukan itu ada pasti ada dapat. Itu ada pemasukan tuh kan, itu tuh bisalah mengembangkan usaha. Jadi istilahnya kesannya tuh dapat kayak ya dari berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan dari semua. Manfaatnya tuh dapat sangat-sangat banyak manfaatnya. Jadi KM ini kan udah mungkin selain di Lajismu ada juga yang lain kali ya pelatihan-pelatihan. Ada UKM-nya juga saya bergabung di komunitas Katus Swadaya. Oh, itu masih aktif sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. UKM itu ada info-info gitu. Jadi selama ini KM ini kan udah pelatihan tadi ya. Terus perubahan apa yang KM rasakan dari segi keterampilan nih dalam menjalankan usaha KM saat ini? Mungkin ada inovasi-inovasi baru yang KM jalankan di tempat usaha KM gitu. Perkembangannya sih sangat banyak sih. Dari kita ndak ada istilah apa tuh, NIB itu, surat izin berusaha. Udah ngikut ini kan, kita punya usaha kan. Kok ngapa ndak ada surat usahanya? Surat izin kan, udah ada surat izinnya. Alhamdulillah dah. Langsung kita bikin cane gini kan. Kok bikin cane itu rupanya ada halalnya. Sertifikasi halalnya. Sertifikasi halalnya itu alhamdulillah sekarang udah ada. Sekarang nih motivasinya tuh kepengen roti cane ini udah ada BPOM-nya. Oh gitu. Dan melalui BPOM itu perjalanannya itu panjang. Persyaratan yang harus diikuti harus panjang. Harus ada rumah produksi. Oh, ya.
Sedangkan usaha saya ini belum ada rumah produksi. Ini tantangan saya nih. Oh, belum ada Rumah produksi ya. untuk mendapat BPOM itu Berarti untuk saat ini KM ini produksinya di rumah. di Di rumah. rumah sama dengan ruangan dapur. Oh gitu. Masing-masing satu ruangan gitu. Kalau BPOM itu kan satu pisah, dapur sama produksi itu pisah. Nah, itu yang saya tahu itu. Itu untuk produksi usaha roti apa tadi? Roti cane. Kalau berkaitan dengan itu menjahit? Menjahit pun masih satu ruangan. Masih satu ruangan. ruangan. Ruang tamu. Itulah kepinginnya tuh nanti ke depan itu saya pengen usahakan kan. Dibikin rumah produksi. Tempat jahit. Jadi nggak ganggu itu kan. Di belakangnya tuh dibikin rumah produksi lagi. Nah, gitu Pak. Pinginnya. Itulah tantangan kita untuk menuju ke sana tuh, banyak tantangannya. Betul. Nah, jadi kan perlu usaha, perlu modal juga ya yang kedepannya itu Pak ya. yang diharapkan tuh modal. Tapi kalau emang nggak ada ya dikit-dikit ya dulu gitu. Selain pelatihan Kak ya, apa yang Kakak dapatkan? Maksudnya dari dampak nyata program pelatihan ini yang sebelumnya dilakukan. Pelatihan yang dampaknya terhadap Kakak gitu. Pelatihan apa tuh? Baik itu menjahit sebelum dapat pelatihan. Maksudnya dampak setelah mengikuti tadi itu. Alhamdulillah pula tuh udah ikut pelatihan tuh wawasan kita tuh luas. Yang belumnya misalnya kita belum tahu ini, sekarang udah tahu. Dapat pelatihan tuh. Itu contohnya apa tadi itu Kak? Kayak menata keuangan. Berarti manajemen keuangan lah ya. Manajemen keuangan. Langsung pengelolaan pasar. Pasarnya. Langsung yang untuk apa tuh? Misal kita mau online gitu tuh. Promosi apa segala macam. Gitu. Pelatihan ini udah tahu nih, kalau mau ini harus kita begini. Kalau mau ini begini, pemasarannya nih. Kalau kita mau buka usaha tuh harus lihat pasarannya gimana. Pasarannya pun juga mau di mana gitu, biar produk kita ini lakunya tuh bagaimana gitu kan. Iya, betul. Arti kan istilahnya pelatihan yang dilakukan Lajismu ini kan memiliki kesan lah ya. Kesan dan ilmu yang sebelumnya Kak Emi tidak dapat bisa didapatkan dari pelatihan KM. Kita pengetahuannya, tata caranya bagaimana gitu kan. Berarti untuk pendapatan Kak Emi, ini kan tadi berbicara tentang dampak ya. Kan dia beriringan dengan pendapatan Kak Emi. Berarti sebelum dan sesudah ikut pelatihan itu seperti apa untuk pendapatannya? Waktu belum ikut pelatihan gitu lah kan, ya kita dapat tuh ya segitu. Karena kita dari mulut ke mulut ya, nggak tahu dari orang luar kan. Udah pelatihan, kita pun udah bersosialisasi, udah ngandungkan online gitu kan. Alhamdulillah lah, pemasukan itu enggak semacam dulu kita sebelum pelatihan. Gitu. Berarti meningkat ya sekarang berarti. Alhamdulillah lah meningkat. Tapi itu enggak kita kehidupannya. Banyak yang jonokan. Banyak kebutuhan ya Kak Emi ya. Anak makin hari kan makin besar. Dulu kan masih kecil, anak jadi nyaman kita bisa kan. Sekarang kan makin besar. Mama mau sekolah ini, Mak. Mama ada pelatihan ini, Mak. Mak ikut ini, Mak. Jadi semakin meningkatnya pendapatan, semakin besar juga pengeluaran. Nah, itulah gimana ya. Padahal udah kita ikut pelajaran tentang keuangan, Bah. Tapi ya gitulah dia. Tapi untuk keuangan sampai saat ini masih Kak Emi lakukan lah ya. Masih. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa masih dicatat. Masih dicatat. Itu udah berapa lama Kak Emi lakukan? Terus semenjak ikut pelatihan. Semenjak ikut pelatihan di Lajis itu kan ada juga kan diajarkan cara keuangan. Dari jahit saya buat juga, tapi masih manual lah. Apanya tuh Kak Emi?
pencatatan keuangan. Oh, pencatatannya ada di situ. Masih manual gitu, gak roti canai pun masih manual. Berarti berkaitan dengan pengeluaran, misalnya untuk produksi roti canai dalam per hari itu dicatat ya. Dicatat. Nah, berarti setiap hari rutin ya Kak Emi ya? Eh, Atau mungkin Kak Emi mungkin seminggu 3 kali, 4 kali gitu. oh iya. Kalau untuk itu menjahit Menjahit tuh kalau ada yang pesan, nah gitu, itu nggak ada menjahit tuh langsung saya cani, isi lagi cani. Kalau dihitung-hitung ya Kak Emi ya, pendapatan dari jasa menjahit ini kalau dikalkulasikan 1 bulan tuh kira-kira berapa Kak Emi? Bersihnya. Untuk bersihnya Iya. tuh, bukan kotornya. Bersihnya tuh kalau kotor sih biasa dapat tuh 2 jutaan. Dalam 1 bulan. Bisa. Berarti banyak lah ya Kak Emi ya, istilahnya orang-orang yang berpakaian. Sama yang jahit. Gantung gini, berarti gantung ada momen apa tuh. Macam bulan yang 12 tuh itu 2 juta lebih saya. Oh, itu ada orderan masuk. Udah masuk. Waktu bulan 11 itu cuman 1 jutaan ya. Oh, jutaan. Kadang jahit kan sekarang udah banyak dah. Iya, banyak juga ya Kak Emi ya. Berarti kan dengan banyaknya produksi, maksudnya itu jasa-jasa menjahit, berarti kan salah satu tantangan Kak Emi juga gitu. Dan lagi pun nggak bisa tidak banyak, dulu masih bisa banyak. Ini kan udah bumur. Oh, nerima orderan nih. Orderannya. Sekarang nih kan kalau udah saking banyak tuh, itulah penyakitnya nih. Udah orang bumur nih, pinggang. Pinggang sama pelikat nih. Nah, itu aja. Kalau mata sih alhamdulillah sih masih lah bisa nampak tuh, masukkan jarum aku masih bisa. Masih nampak ya? Masih, berarti tanpa kacamata? Tanpa kacamata. Masih bisa, masih jelas bisa, ya? Jelas benar sih, asal jangan kepala lagi pusing gitu, nggak bisa masuk. Kalau lagi sehat semua badan tuh nampak langsung masuk. Masih bisa. Itulah orang heran mandangnya. Kayak ini bisa masuk, alhamdulillah. Jarum masih bisa masuk, dia bilang. Kami udah pakai kacamata dah kayak ini, bilang. Berarti angkatan KMI lah ya berarti ya, orang-orang yang ikut pelatihan apa tuh. Maksudnya tadi itu yang udah ada pakai kacamata dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, KMI. Sekarang kan KMI ini kan menjalankan 2 usaha secara bersamaan ya. Iya. Nah, jadi macam mana KMI ini mengatur dari segi waktu, misalkan kalau menjahit ini kan kadang-kadang seperti yang Kak Emi bilang tadi itu, kadang-kadang dapat orderan banyak. Nah, ini kan otomatis bersamaan juga yang pastinya Kak Emi produksi cane nih. Iya. Nah, itu bagaimana Kak Emi sendiri mengatur waktunya? Kalau menjahit itu saya sendiri yang ngerjakannya. Kalau roti cane itu tuh ada keponaan, ada sepupu, ada mak muda saya. Oh, gitu. Saya upah. Upahkan itu. Kalau jahit emang nggak bisa mereka semua ngerjainnya, harus saya sendiri. Jadi kalau misalnya bersampuan gitu, saya yang jahit kan, saya bikinkan dulu adonannya. Udah saya bikinkan adonannya, saya tinggalkan, mereka yang ngerjakan. Saya yang jahit. Berarti untuk karyawan produksi tadi itu ada berapa orang? Kadang 3, kadang 2, tergantung lagi. Misalnya kalau kita produksinya banyak, itu 3 orang. 3 orang. Nah, atau 4 orang. Kalau saya nggak ikut kan, berarti 3. Nah, kalau produksinya sedikit tuh 1 orang atau 2 orang bisa. Oh gitu. Berarti pengerjaannya itu dari jam berapa Kak Emi? Roti cane itu? Kalau roti cane itu, misalnya kita ngerjakannya jam 8 pagi. Kalau ngerjakannya tuh 6 kilo, itu bisa sampai jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3? Karena kita kan itu produksi itu kan, misalnya kita mau ngodak dulu nih adonan nih, itu bukan langsung kita kerjakan, didiamkan lagi setengah jam atau 1 jam. Nanti baru ditimbang.
Udah ditimbang tuh kan dianukkan adonannya. Iya, Udah diaduk-adonan tuh didiamkan lagi. Didiamkan lagi setengah jam, baru direndamkan lagi dengan minyak. Itu pun didiamkan lagi 1 jam. Berarti memang banyak Melalui prosesnya. proses, jadi bukan langsung kerja gitu. Nanti udah ini didiamkan, nanti kerjaan ini didiamkan lagi. Udah habis ini didiamkan lagi. Nah, udah itu barulah dibakar. Dibakar itu berapa lama lagi? Kayak ini prosesnya. 1 jam gitu lah kalau banyak. Kalau sedikit sih setengah jam. Makanya kalau ngerjakan itu dari jam 8 tuh sampai jam 2 atau jam 3. Selesai bakar saya dari produksi. Kalau jahit sih gantung saya lah. Misal saya mau mulai jam 8, jam 10, jam 11 tuh udah selesai istirahat, jahit lagi. Itu jam 9, 10 pagi. Ya. Oh, berarti full lah ya aktivitas KM ini ya. Tapi selain KM ini bergerak di bidang usaha tadi itu, selain itu ada aktivitas lain gitu, mungkin entah apa, ikut apa gitu. Pelatihan. Pelatihan. Kalau misalnya ada di rumah tuh kan ada tanah juga di belakang tuh kan. Nah di situ saya tuh ada nanam buah murbei. Buah murbei. Itu untuk apa tuh KM ini? Itu Manfaatnya? untuk kesehatan sama kecantikan manfaatnya. Itu buah murbei itu 2 bulan 3 bulan sekali lah baru panen. Itu bisa menghasilkan duit 500, 700 atau 1 juta. Berarti itu dijual. Oh, ada itulah ya tengkulaknya berarti yang ngambil. Saya jual online. Oh, jual online. Lama dah tuh saya jual itu tuh. Itu nambah-nambah penghasilan dah. Oh, gitu. Dari bibitnya, dari buahnya. Berarti banyak KM nanam nih. Ada 4 pokok. 4 pokok. Berarti dalam 1 pokok tuh dia banyak buahnya. Bisa 1 pokok tuh bisa sekilo, ada 10 kilo, ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kiloan. Berarti lumayan juga ya KM. Lumayan lah, apa tuh kita memperdayakan tanah gitu Pak. Jadi suami nanam kan, suka nanam tuh. Dia nanam, saya suruh bilang tanam ini, dia bilang kan. Nanam ini potensinya tuh lebih tinggi gitu Pak. Hasilnya, tapi online. Itu untuk pembelinya dia online lah. Maksudnya orang-orang Pontianak kah atau luar Kalbar kah? Kata-kata sih orang Pontianak, ada sih orang luar Kalbar, itu Kalbar kan. Tapi masih daerah Pontianak kah? Karena buah itu tuh enggak tahan lama. Saya kadang-kadang buah kan buah segar. Buah petik segar, bukan buah yang mentah kita kepeng gitu, enggak. Buah langsung segar itu petik kan, itu enggak bisa tahan lama buahnya. Nah, itulah sambil-sambilan itulah tuh. Dan ada gitu sambil-sambilan misalnya jahitan tada, roti canainya, ada sih udah ada stok gitu kan, tapi kita enggak produksi kan. Saya jualan online. Itu jualan apa tuh Kak Emi? Pecah belah. Kalau misalnya orang mau pesan lemari. Oh gitu. Lemari, piring. Banyak usaha gak nih? Nah, ini maksudnya usaha berarti KM ini sebagai jasa yang mempromosikan ya? Oh, tapi bukan KM sendiri yang produksi gitu? Enggak. Oh gitu. Yang produksi itu jahit sama cane ya, sama buah. Nah itu gitu, baru-baru ini pun snack box. Oh, snack box. Snack box. Udah lama sih saya snack box tuh, misalkan karena kan saya kan ada gak emak muda saya yang cateringan. Jadi usaha dia tuh saya pun kan juga cateringan juga. Oh dibagi gitu. Kalau ada orderan masuk dikasih gak ke? Kalau saya nggak sempat saya kasihkan kan itu. Siapa tadi? Mak muda saya. Gitu. Karena mak muda juga kan buka cateringan. Berarti itu semalam tadi cateringan roti canai kuah ayam, kuah daging orang Natalan. Oh ada juga untuk Natalan orang pesan tuh. Orang pesan 50 porsi. 50 porsi ya. Biasa gak tuh adik sepupu minta pesankan roti canai juga untuk arisan.
Terima juga bang, cateringan. Pengalaman Kak Emi ya, itu paling besar untuk produksi cane ini orderan tuh berapa Kak Emi paling besar? 100 bungkus 100 bungkus. orang perkawinan. Pasti 100 bungkus kan, 100 bungkus kan kali 5. Kali Satu bungkus kali 5. 5 ini 5 apa nih? 5 keping. 5 keping. Jadi Orang Sintang misalnya. satu bungkus isinya 5 keping. Harganya berapa tuh? 15.000. 15.000. Jadi lumayan juga ya Kak Emi ya. Lumayan. Nah, kalau lebaran itu bulan puasa sampai enggak ke tanganan saya. Oh, saking banyaknya orderan tadi itu. Mana jahit, mana jane. Kali itu Allah nak ngasih kita rezeki tu. Iya. Kadang tuh ya Allah, ngapa ke ngasih rezeki suka sampuan itu bah. Jadi kita mau tak mau lah kita panggil orang lagi. Oh, berarti walaupun orderan banyak masuk nih tetap Kak Emi terima dengan menambah karyawan. Menambah karyawan. Kalau karyawan ini gajinya per hari atau gimana sistem? Produksi, sekali produksi. Sekali produksi. Ini walaupun dalam jumlah yang banyak. Sekali produksi, misalkan hari ini kita produksi 6 kilo. Itu lain datu hari itu. Walaupun untuk banyak itu, untuk 100 keping tuh, kita hitung berapa hari dia kerja. Misal 4 hari kita gaji. Oh gitu. 4 hari. Berarti 4 hari itu berapa dapatnya per orang? Karena berbagi gitu kan kerja kan enggak terlalu cuma duduk ya kan. Biasa yang untuk ngadon sama untuk bakar itu saya kasih upah 70 per hari ya? Satu harinya. Satu hari. Kalau yang cuman untuk tuh buka TP itu untuk misalnya anak ponan tuh saya upahkan 30. Kayaknya cuma dia buka ya, buka gulung lah itu, biar cepat produksinya. Berarti 30-40-an lah. Berarti masing-masing bagian produksi tadi itu ada yang bakar, ada yang bakar, ada yang udah kita timbang. Nah itu kalau timbang buka ngadon lagi itu 50-an, beda lagi itu kan. Kalau kita banyak dapat, banyak gak ini ngasih. Yang penting modal kembali, untung yang udah ada, lebihnya tuh bagilah. Oh ke karyawan tadi itu. Yang sistem kayak gitu maka orang suka biarpun sebentar itu tuh nolong cemi sedikit banyak pun mereka kalau banyak gak dapat. Kalau saya bikin produksi sedikit pun tetap saya kasih 30. Oh gitu. Nah, kalau misal saya produksi banyak, lebih dari 30. Itu makan lepas, minum, ada snack, kue-kuenya apa. Berarti udah ditanggung? Nah, udah. Maka mereka tuh suka kalau misal saya ada roti canai, langsung datang mereka. Berarti untuk karyawannya ini selain kayak ini melibatkan keluarga ya. Oh, keluarga berarti ya, berarti tidak ada orang lain lah ya. Belum. Kalau saya udah punya, karena di rumah pun saya belum ada freezer beku. Kalau ada freezer beku itu kan saya bisa produksi, saya simpan, baru saya anuan kan. Karena udah ada freezer beku tuh jadi itu kendalanya tuh tak bisa produksi banyak. Oh gitu. Karena roti canai itu kalau 4 hari itu walaupun dikemas biasa tuh dia berjamur walaupun dalam kulkas. Kalau dalam freezer beku itu tahan 3 bulan. Oh kalau di dalam freezer di kulkas kalau di kulkas biasa pun seminggu udah berjamur. Walaupun kulkas itu kulkas untuk apa? Biasanya kan ada memang kulkas-kulkas yang untuk bikin batu es tuh. Itu kalau kulkas freezer beku tuh itu 3 bulan tahan. 3 bulan. Kalau kulkas biasa yang bukan di freezernya di biasanya itu seminggu ya udah berjamur udah roti canai. Tapi dah semenjak itulah kita ini kepelatihan tadi tuh dapat wawasan. Saya belajar itu kan kalau makanan frozen itu bagus itu kita pakai plastik vakum. Plastik vakum. Plastik vakum tuh udah saya coba gitu kan hampir setahun lebih lah. Saya coba kan pertama nak pakai plastik vakum nih.
Saya biarkan itu ngetes ketahanan dia tuh berapa lama. Opennya 7 hari itu masih bagus. Plastik vakum. Aku sampai sekarang lah saya pakai itu. Plastik vakumnya. Bisa sih bisa misalnya hari ini bikin, besok udah bikin lagi tuh masih bisa. Dalam kulkas pun tahan lama juga. Plastik vakumnya. Enggak berjamur gitu bang. Apalagi kalau di freezer beku, bagus lagi. Lebih tahan lagi ya. Lebih apa istilahnya, kalau ada freezer tuh setidaknya bisa nyetok lah ya kayak KM-nya. Tapi mungkin kedepannya dengan apa pendapatan KM ini lumayan lah kayak bisa dikatakannya, bisa jadi mungkin mau nambah itulah ya kali ya alat. Itulah pengen mudah-mudahan. Freezer tadi itu. Sama itu betul pengadon kue itu. Sekarang masih manual. Saya sendiri mampunya tuh kalau ngadon tangan tuh 3 kilo atau 4 kilo. Pakai tangan tuh kan? Pakai tangan. Itu berapa lama pengerjaannya tuh yang pakai tangan? Sebentar ya, 40 menit ya. Oh gitu. 15 menit lah. Goda. Diam kan tuh lama tuh. Diamkan itu setengah jam. Dari proses itu. Iya. Nah, baru udah ditimbang. Nanti ditimbang pun direndam lagi. Sejam lagi. Lama prosesnya. Berarti untuk usaha roti canai ini udah berapa lama Kak Emi jalankan? Itu dari corona. Tahun 2019. 2019. Dari ribuan. Dari 2000-an. 2020. Dari 2020. Itu saya udah mulai roti canai. Tapi lagi cari-cari resep, cari apa tuh kan. Sambil berjalan lah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampailah sekarang dah resepnya udah ada pas vakum, resepnya udah bagus, udah ada produk halal, sertifikat halal. Berarti udah lengkap lah ya secara. Cuman baby pom belum nih. Oh, lagi diurus ke mungkin atau memang karena tadi alasannya belum ada rumah produksi. Rumah produksi. Rumah produksi itu ya. Tapi tidak apalah dulu kita sambil berjalan lah. Ya. Berarti untuk usaha roti canai ini bukan karena turun-temurun dari keluarga ya, Tidak ada. Memang istilahnya dari Kak Emi sendiri belajar secara otodidak tadi ya. Luar biasa sih. Dapat resep lagi, kita buka YouTube lagi. Itulah dari ilmu elektronik kan. Kita nengok, ini kita udah tahu dari kata kita kan. Ngapa nih gini begini. Jadi kita buka YouTube. Nah, belajar dari situ juga. Oh, begini rupa caranya. Oh, begini ada caranya. Ada kawan lagi tahu begini caranya Kak Emi pakai gini. Belajar dari ini kan, nemukanlah resepnya sampai sekarang ini alhamdulillah. Jadi, misalnya tidak sia-sia lah tadi ya, belajar dengan mencari informasi, akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, untuk saat ini nih Kak Emi ya, ini kan beriring dengan kemajuan zaman, terus persaingan, baik itu produk lokal, nasional. Kira-kira tantangan Kak Emi untuk saat ini nih apa? Dalam dunia usaha, terutama roti canai tadi. Tantangannya itulah tuh persaingan. Persaingan. Nah, waktu ikut pelatihan tuh saya ndak masukkan roti canai, saya masukkan jahit. Waktu pelatihan Biska 2025. Itu pengadaan dari mana waktu itu? Koperasi. Koperasi. Dinas koperasi. Itu 3 bulan saya ke pelatihan tuh kan. Tahun berapa tuh Kak Emi? Tahun tadi ini. Oh, baru ini. Baru ini nih. Sambil gak Biska, sambil gak ngaduk lagi semua saya ini. Ya, berarti memang semangat untuk belajar Kak Emi ini luar biasa ya. Tapi saya suka tuh prakteknya daripada teorinya. Pening teorinya. Oh, maunya langsung praktek gitu ya Kak Emi ya. Berarti ada langsung alat yang bisa diterapkan lah gitu. Langsung dikerjakan gitu. Langsung dikerjakan. Sejauh ini Kak Emi berkaitan dengan roti canai ini kan istilahnya tadi Kak Emi bilang banyak orderan yang masuk. Nah, yang paling jauh untuk konsumen roti canai ini dari mana-mana ya Kak Emi?
Pada deket Tapang, Ada Ketapang. Ketapang, Sintang. Itu yang udah langganan tetap kah atau sesekali ya biasa tuh? Dia tuh langganan saya dulu di Pontianak, di Pontianak kan. Oh, asalnya Habis dia- memang Pontianak. Pontianak. Di dulunya, balik kampung tuh ya. sering beli. Mm-mm. Setiap dia balik kampung. Mm-mm. Yang di mana dia? Banyak sih itu tangga gitu kan. Orang yang untuk jualan. Reseller. Saya itu ada reseller juga banyak. Reseller roti canai udah bulan puasa tuh. Oh, Sampai hampir 100 bungkus. berarti sellernya KMI Nah. sendiri. Berarti mereka yang promosikan lah gitu ya. Promosikan. Kalau begitu keuntungan dari mereka itu kayak reseller yang KMI maksudkan tadi itu berapa satu itunya? Kan Satu saya porsi. jual kan 15.000. Untuk reseller tuh saya kasih 14.000. Berarti Jadi dia tuh jual 17 atau 18. oh gitu. Berarti keuntungannya bisa dibilang 3.000-an gitu ya KMI ya. Terkadang pun saya kalau jual di grup tuh kan orang kan udah banyak tahu kan. Itu 15. Kalau saya jual bazar, oh acara-acara ada bazar event-event itu tuh ya. saya jual 17.000. Tapi walaupun harga tinggi dengan apa maksudnya persaingan yang lain itu kira-kira laku ya KMI ya dengan harga 17.000 tadi itu. Alhamdulillah laku. Karena itu tuh kan dia nengok kemasan aja tuh, kemasan kita kan plastik vakum. Dan saya pun kalau mau bazar atau gimana pun saya bawa kompor kecil, biar tester. Oh gitu. Jadi mereka rasa pembeli ini sebelum itu apa maksudnya sebelum membeli produk kita produk KMI tadi jadi ada testing. Coba dulu. Saya suka gitu biar dia tahu produk kita nih rasanya apa. Karena dalam pelatihan itu kalau kita mau nganukan promo produk kita, kita harus siapkan tester. Jadi mereka biar merasakan produk-produk kita nih, oh ini rasanya, jadi mereka tahu kan, dia beli lagi. Berarti kayak event-event bazar tadi yang KMI maksudkan itu, yang jual roti canai itu bukan hanya KMI kali ya? Banyak juga. Banyak. Nah tadi KMI juga menyebutkan salah satu tantangan ya, tantangan bagi KMI itu tadi persaingan. Nah, terus saya ini ada pertanyaan, ya. Kira-kira yang membedakan roti canainya KMI ini kira-kira apa sih gitu dari produksi-produksi orang lain gitu, sehingga sampai saat ini dengan banyaknya persaingan usaha KMI ini masih tetap eksis gitu. Nah, apa yang membedakan KMI kira-kira? Kalau roti canai saya lah ya, roti canai ING itu saya rasa lah dulu. Dirasanya sama bahan-bahan premiumnya. Nggak sembarangan kita buat bahan itu. Berarti memang kualitas yang bagus lah ya. Adapun kita pun kalau kita pakai kualitas yang rendah pun kita makan. Anak saya makan. Masa kita nak meracuni anak gitu kan? Betul, ya. Jadi kalau kita mau makan tuh ya pakailah produk-produk yang bagus lah, berkualitas. Kayak minyak kiloan. Saya enggak pernah pakai minyak timbangan. Saya bilang sama orang, saya enggak pernah pakai minyak timbangan. Saya pun tidak makannya. Enggak tahu kalau saya beli. Saya bilang itu. Karena kan orang lain ini kita enggak tahu ya. Dia tuh pakai minyak goreng yang kemasan atau yang timbangan gitu ya. Saya promo kan juga tuh bikin video. Kita belajar lagi dari dapat pelatihan tuh. Saya buat video. Saya buat video dari bahan-bahannya yang berkualitas. Saya foto kan, kirimkan dari menteganya, dari susunya, dari tepungnya. Ini tadi KMI kirimkan nih maksudnya diposting. Diposting. Jadi kan mereka tahu, oh ini produk EMI ini roti canai ENG ini menggunakan bahan-bahan berkualitas. Oh iya. Dengan harga yang terjangkau lah gitu. Berarti apa yang KMI jual dengan harga segitu itu sesuai lah ya. Sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan. Dan rasanya pun alhamdulillah lah. Karena udah dapat resep-resep yang gimana gitu kan. Sesuai lah dengan harganya. Iya.
dengan ada sih yang bilang sih, kami pernah beli di roti canainya itu satu bungkusnya 27.000. Isinya berapa banyak? 5. 5 juga. Nah, 5 kan. Jadi dia beli punya ini kok hampir sama dengan harga 15.000 dibilang. Maksudnya sama nih Rasanya. Oh gitu rasanya. Iya ke mau bilang. Iya kak dia bilang. Tapi ini memang langganan tetap Kak Emi ke atau sebelumnya memang dia hanya beli di supermarket? Pertama dia beli supermarket. Oh setelah tahu dia nih Kak Emi jualan roti canai, belilah di tempat Kak Emi dan setelah dirasa tadi tuh, nah, jadi ada perbedaan nih dengan roti canai yang dijual di supermarket. Oh, jadi seperti itu. Langganan tetap sih ada juga tuh anak-anak tuh kan, dia bilang gini, dia pernah beli roti canai tempat lain, kok lain kan nek sama roti canai punya Tante Emi. Bilang gitu, tuh lucu tuh anak tuh masih tuh. Iya. Jadi saya ketawa saya bilang kan. Jadi kalau saya lagi buat tuh kan seminggu sekali sih dia beli 5. Itu untuk sarapan cucunya ya tuh. 5 bungkus. Gitu stok kalau habis tuh beli aja 5 sama saya. Tetangga sih sama masih korek juga. Oh gitu. Ada lagi pun pernah gak orang tuh nanya kan, Kak roti canai kakak nih kayak almarhum mama saya buat. Oh ada juga yang bilang seperti itu ya. Seperti almarhum mama saya buat kak, dibilang kalau makan roti canai kakak nih, ingat mama saya, bilang. Ingat mama saya suka sedih juga gitu kan. Oh iya kesegitunya tuh saya kan. Nah, tadi malam pun gitu kak, saya pas lagi produksi itu kan, saya kan pakai market plan kan, jualan market plan. Kalau mau laku alhamdulillah, mau tak ada udah kan, penting saya promo. Iya. Jadi pada orang WA tuh, kak ada roti canainya ready ya, bilang kan mau berapa, mau 1 ya kak. Tapi saya ini tidak ada di rumah, saya lagi masakkan orang Natalan di komplek ini bilang kan, saya kesana ya kak, dia bilang. Saking nak nyoba kali rasa tuh kan, saya kesana. Boleh ke? Ya kak saya kesana ya kak, dia bilang. Oh silalah sini aja, dia bilang kan. Jadi dia ambil kan. Bang, saya balas WA ya bang, terima kasih ya bang. Kak roti canainya enak kak. Kata saya nih. Itu langsung testi dari dari konsumen ya? Ada konsumen kan. Langsung saya bikin status. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah. Terus saya bilang dengan harga yang murah gitu loh, kayak harga supermarket. Rasanya itu supermarket gitu bang. Berarti kalau untuk olahannya kak ya, produksi roti canai ini dia tuh hanya satu varian rasa ya? Atau memang satu varian ya saya buat. Tapi sebenarnya memang bisa dibeda-bedakan rasa. Beda-bedakan rasa coklat, rasa keju, bisa. Oh gitu. Pun anak pun pernah aja kan, mak. Ada daging kan? Dia bilang kan, kami nak bikin macam orang tuh mak. Sisakan kepercayaan kami ya, dia bilang. Yang masih tuh, nanti kami kasih ke dalamannya, kali dicobanya. Mak enak mak, kami mau jualan ini. Kok sekolah ya kok dulu saya bilang. Anak kakak anak yang nomor 2 tuh, dia kan nolong saya gak tuh kan. Iya. Dia kan pemakan juga tuh. Dia merasa kan, mak enak mak, nanti kita jualan mak yuk. Waktu sekolah ya dulu, bilang kan, belum tak tamat, dia bilang jangan nggak bikin itulah, dia bilang nanti kalau ada anak kita bikin lah, dia bilang. Tapi kayak ilmu-ilmu ini, maksudnya produksi roti canai ini tetap kakak ajarkan kali ya ke anak-anak gitu. 2 anak saya yang laki-laki besar kan saya ajak kan. Jadi kalau dia tinggal di mana, dia bisa buat. Yang anak nomor 1 nih dapat gak waktu itu kan di WA kan. Roti canai saya kan saya kasih ke dia. Jadi dia bawalah ke kampung Sekubang. Berarti sekolah di sana? Enggak, ini udah kawin nih. Oh udah keluarga kan. Bawa Sekubang. Rupa untuk tester dia kan makan kan. Kali dia tuh tester kan tetanggaan. Oh di dekat rumahnya tuh. Adalah mesan kalau dia balik tuh kadang 5 bungkus, 6 bungkus. Orang nitip nih, mau tuh, beli? Nitip beli itu kan. Nah dan lagi pun dia penasaran anak kan. Tahu nggak resepnya gimana? Dia nanya ke anak saya kan, langsung saya bilang jangan dikasih resep ya, dia bilang. Kalau orang nanya tidak tahu itu, bilang mama kami yang buat, dia bilang kan. Karena adik saya bilang jangan dikasih resep kak, dia bilang. Ke orang itu, dia bilang kan. Nah kak, jadi kira-kira apa sih
harapan kakak terhadap usaha yang kakak jalankan saat ini. Harapan ke depannya gitu. Harapan ke depan sih saya pengen maju lah ya. Usaha saya pengennya berkembang. Punya rumah produksi, punya tempat untuk kita naruh-naruh barang gitu. Barang ya, naruh lah ya. Misalnya di toko mana gitu kan. Nah, itu pengen saya sih gitu. Dan lagi pun kalau badan sehat lah, alhamdulillah kan kita bisa berkembang lagi. Mungkin ada keinginan juga mau buka cabang kali ya. Bisa jadi kan ke depannya. Buka cabang sih satu ya gitu ya. Maksudnya tuh titip tempat mana gitu kan. Oh ya, produksinya tetap di rumah tadi ya. Kita misalnya maksudnya makin luas lah itu ya kak ya. Toko sana 20 bungkus, toko sana berapa bungkus itu kan. Nah, pengen saya sih seperti itu. Itulah payah susah kalau kita mau nitip nih, kalau ke tempat-tempat yang gimana gitu kan, harus ada BP POM-nya. Oh gitu, jadi alang saya udah punya. Itu yang menghambat saya tuh. Tapi nanti rencananya mau diurus di POM tuh. Itulah kita harus bikin produksi dulu lah, rumah produksi. Kalau udah ada rumah produksi, insya Allah saya urus. Berarti dia memang tak bisa usaha rumahan gitu ya kayaknya. Karena saya produksi itu gak dapur saya, itu gak produksi. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir nih kak ya. Iya. Nah, jadi kira-kira apa sih pesan kakak terhadap pelaku usaha ya, yang mungkin saat ini sedang menjalankan usaha seperti kakak gitu ya, walaupun bukan produksi holicana gitu. Kira-kira apa pesannya gitu Kak? Pesannya itu ya jangan takut untuk mencoba lah. Jangan takut untuk mencoba, walaupun gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Karena saya juga pernah gagal juga. Mungkin kalau dihitung-hitung itu udah berapa kali gitu ya. Jangan takut mencoba lah, belajar. Belajar untuk memperbaiki. Gitu ya. Oke. Semangat. Jangan lupa kita berdoa sama Allah. Cip, mantap ya. Jadi seperti itu ya pesannya yang disampaikan untuk pemirsa Sobat Lajismu. Harus optimis. Ya betul, jadi harus optimis ya. Jadi sebagaimana kata Mutiara itu, menjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Begitu juga kita sebagai pelaku usaha, selama kita memiliki niat, keinginan untuk terus belajar, ya maka akan diiringi dengan keberhasilan. Jadi seperti itu. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Emi ya. Sebagai narasumber yang luar biasa lah. Setidaknya menceritakan macam mana perjalanan hidup beliau dalam artian di bidang UMKM. Tadi sudah diceritakan awal mulanya seperti apa dari belajar autodidak tadi, sehingga sampai sekarang memiliki tempat produksi sendiri di rumahnya dan memiliki konsumen juga yang udah luas cakupannya tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang mendengar ini dapat menjadi ilmu baru bagi kita, terutama itu tadi pelaku usaha. Nah, dan jangan lupa bagi ibu bapak donatur yang ingin berzakat, silahkan langsung melalui kris Bank Kalbar, bank kita punya kita. Betul Kak Emi? Oke. Sebelum mengakhiri acara podcast on the spot hari ini, saya mau sedikit pantun. Buah nanas, buah ceri, kalau dicampur gula enak sekali. Saya Budi Among pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.